Untuk video kali ini kita akan membahas tentang apa itu PLC ya. Jadi di unit pertama ini kita mengenal PLC secara dasar terlebih dahulu. Jadi PLC itu singkatan dari Programmable Logic Controller, dapat diartikan sebagai kontrol logika terprogram. PLC ini memiliki otak berupa mikroprosesor digunakan pada otomasi proses industri seperti pengawasan, pengontrolan mesin-mesin produksi. PLC memiliki perangkat masukan dan keluaran yang digunakan untuk berhubungan dengan perangkat luar seperti tombol operasi, sensor, relay, ataupun kontaktor ya teman-teman. Jadi PLC ini merupakan otak di sistem-sistem industri ya, termasuk industri yang besar-besar itu biasanya panelnya itu menggunakan PLC untuk sebagai otak mikroprosesornya. Contohnya di industri panel apa gitu menggunakan PLC. Seperti Arduino Uno atau ISP itu mikroprosesor yang kecil-kecil yang mungkin di project yang kecil ya teman. Kalau di PLC ini project yang besar dan tegangan tinggi. Dan kita akan membahas tentang bahasa pemrograman di PLC sendiri ya. Jadi bahasa pemrograman yang digunakan untuk mengoperasikan PLC berbeda dengan bahasa pemrograman biasanya. Jadi bahasa yang digunakan adalah ladder yang hanya berisi input, proses, dan output. Disebut ladder karena bentuk tampilan bahasa pemrogramannya memang seperti tampilan tangga. Di samping menggunakan pemrograman ladder, PLC juga dapat diprogram dengan pemrograman SFC dan pemrograman FWD. Jadi di bahasa pemrograman di PLC itu berbeda dengan bahasa pemrograman pada umumnya ya, yang seperti tulisan atau bahasa pemrograman di elektro itu mungkin di Arduino itu beda ya teman-teman. Jadi bahasa pemrograman di PLC ini menggunakan ladder. Jadi seperti tampilan tangga nanti akan jelas di video selanjutnya ya. Dan pada umumnya menggunakan ladder ya, pemrograman ladder. Kalau pemrograman SVC dan pemrograman FWD ini lebih ke tingkat yang udah mahir ya, atau pada umumnya orang itu menggunakan ladder, pemrograman ladder itu. Oke, kita lanjutkan. Jadi di PLC itu ada berbagai bentuk ya. Ini contohnya ada 3 bentuk. Ada PLC Mitsubishi. Ya, ini bisa dilihat PLC Mitsubishi ini seperti ini, dan yang kedua PLC Omron, dan yang ketiga adalah PLC Schneider ya. Biasanya tergantung pemakaian teman-teman ya, tergantung industri itu butuh yang bagaimana. Butuh PLC yang Mitsubishi, Omron, atau PLC Schneider. Tapi biasanya buat pembelajaran itu biasanya menggunakan PLC Omron ya teman-teman. Oke, kita lanjutkan di komponen utama PLC. Jadi komponen utama PLC itu ada 3 teman-teman ya. Ada input, ada CPU, Central Processing Unit, dan output. Kita akan bahas satu-satu. Jadi yang pertama adalah input PLC. Jadi input pada PLC bisa berupa alat untuk mengoperasikan sistem. Contohnya itu saklar, tombol, ataupun sensor teman ya. Ini bisa dilihat. Contohnya ada push button, limit switch, rotary encoder, dan photoelectric sensor. Ini merupakan contoh input dari PLC ya. Untuk selanjutnya ada output PLC. Jadi output PLC itu sendiri adalah sistem yang dikontrol. Bisa berupa aktuator, contohnya adalah motor, kontaktor, lampu, dan sebagainya. Ini ada beberapa gambar contoh dari output PLC. Ada lampu, konveyor, motor, pneumatik, dan heater ya. Heater itu pemanas, pneumatik ini merupakan contoh aktuator yang mendorong ya, seperti ada bekasnya ataupun tidak, yang dikendalikan oleh udara yang bertekanan. Motor seperti biasanya ya. Dan konveyor ini
aktuator yang berjalan. Ya, jalan, ada kubus yang jalan, nanti bisa dipelajari. Dan ini lampu yang sudah umum kita tahu. Dan berikutnya adalah integrasi komponen input, unit prosesor, dan output. Dan ini merupakan gambar ya. Gambar ini merupakan input. Field input ada, contohnya adalah push button, ada limit switch, ada push button ya, input. Lalu diolah di CPU. Di CPU ada user memory, ada data memory, dan serial port. Dan disambungkan, jangan lupa disambungkan power supply ya untuk tegangan sumbernya, dan akan dialirkan melalui output. Outputnya biasanya lampu ataupun kontaktor. Dan jangan lupa di CPU ini akan ada programming device ya, jadi hasil program yang kita program di ladder diagram tadi kita sambungkan ke CPU nya ya, ke serial portnya ini. Penempatan terminal input dan terminal output pada PLC merek apapun selalu terpisah jauh, berseberangan. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah merangkai dan memperkecil terjadinya kesalahan merangkai. Contoh, jika terminal input diletakkan di bagian atas PLC, maka terminal output diletakkan bagian bawah PLC tersebut. Ada juga merek PLC yang input-outputnya terpisah, yang ditempatkan pada modul tambahan khusus input dan modul tambahan yang lain untuk output. Yang dimaksud dari penjelasan ini merupakan input dan output pada PLC itu terpisahkan, ya, tidak dijadikan satu, karena bisa memperkecil terjadinya kesalahan merangkai. Jadi pada saat merangkai kita tahu salahnya itu di input ataupun output, karena input dan output ini terpisah gitu. Bahkan ada beberapa PLC itu menggunakan input dan output itu di beda device atau di beda tempat, jadi ada modul tambahannya gitu ya. Nah, ini contoh dari peletakan terminal input dan output pada PLC Omron CPM2A, jenis PLC Omron CPM2A. Ini merupakan jenis Omron, yang ini spesifikasinya CPM2A. Jadi di sini ada terminal inputnya dan terminal outputnya ditaruh bawah ya teman-teman ya. Dan serial port bagian ini, dan port peripheral untuk pemrograman menggunakan konsol. Ada terminal 24 volt DC dan terminal 220 volt AC. Jadi ada dua terminal ya, ada yang menggunakan AC, ada yang juga menggunakan DC. Untuk yang berikutnya dari jenis Omron CP1L, jenis L. Nah, di sini kita lihat ada terminal COM input, ada terminal input 0.01 sampai 0011. Ada juga terminalnya ada 220 volt AC dan 24 volt DC. Nah, terminal outputnya juga di bawah ya, menggunakan jenis 100.01 untuk alamat dan alamatnya ya, dan serial port untuk transfer program dan komputer PLC. Mengapa dikatakan demikian? Pada semua jenis PLC, terminal input berada di atas, sedangkan terminal output berada di bagian bawah. Pemisahan letak terminal ini bertujuan untuk memudahkan pengguna dalam merangkai dan menganalisis rangkaian jika terjadi trouble hardware pada sistem. Bisa dilihat antara atas dan bawah ini kan input dan outputnya terpisah jauh. Nah, itu meminimalisir dan dapat menganalisis rangkaian jika terjadi trouble dan hardware pada sistem. Nah, sekian dari penjelasan PLC secara dasar. Terima kasih.